Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mukita Dewi, NIM 222211101149, yang akan mempresentasikan mengenai pada saat kuliah tamu farmasi industri yang pertama mengenai manajer R&D PT Interbat oleh dosen pengampu Dr. Apoteker Yudi Wicaksono SI MSI. Yang pertama, kembangan farmasi. Kuliah tamu ini ditujukan untuk kuliah tamu PSPA Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada pengembangan farmasi ini terdapat obat baru dan obat generik. Pada obat baru sendiri ada beberapa hal atau beberapa komponen yang akan saya jelaskan. Yang pertama, terdapat zat aktif, lalu yang kedua kombinasi baru, yang ketiga bentuk sediaan baru, keempat cara pelepasan baru, lalu yang kelima potensi baru, lalu yang terakhir untuk rute pemberian yang baru. Selain itu terdapat obat generik, yang pertama banyak digunakan di Indonesia, lalu yang kedua meniru produk yang sudah ada, lalu untuk yang ketiga, yang terakhir, tidak membutuhkan biaya yang besar. Skema proses obat pengembangan baru atau OPB, yang pertama ini menemukan dan menentukan senyawa aktif yang sesuai. Lalu selanjutnya sintesis senyawa dan uji preklinik melalui in vitro dan in vivo. Lalu selanjutnya pembuatan formula dan uji klinik formula. Lalu terdapat pembuatan sesuai uji CPOB, lalu yang terakhir pemasaran dan post marketing. Terdapat jenis pengembangan obat. Yang pertama, New Drug Development. New Drug Development ini mempunyai resiko yang tinggi, lalu jarang dilakukan di Indonesia yang membutuhkan modal dana besar. Selain membutuhkan modal dana besar, membutuhkan waktu lama, sekitar 12-20 tahun, yang mempunyai keuntungan yang lebih besar, atau keuntungan yang diperoleh akan besar. Lalu ada improvised drug development. Nah, improvised drug development ini mempunyai resiko rentang rendah sampai ke sedang. Adapun jarang digunakan di Indonesia yang membutuhkan modal sedang, tidak sebesar new drug yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu membutuhkan waktu 5-10 tahun untuk improvised drug development. Mempunyai keuntungan yang diperoleh sedang daripada new drug development yang tadi. Lalu ada generic drug development. Yang pertama, memiliki resiko rendah. Yang kedua, banyak dilakukan di Indonesia. Yang ketiga, membutuhkan modal sedikit tanpa adanya uji klinis, cukup uji bioekivalensi. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh lebih sedikit, yang membutuhkan kisaran waktu sebentar, 2-5 tahun. Di sini ada alur proyek pengembangan. Alur proyek pengembangan ini diawali oleh business development pada marketing. Lalu dilanjutkan ke R&D. R&D akan dilanjutkan ke pengembangan formulasi. Setelah pengembangan formulasi di ACC akan dilanjutkan produksi. Lalu ada tahapan pengembangan metode analisis. Pengembangan metode analisis ini yang akan dilakukan quality control atau QC. Lalu yang terakhir akan dilakukan registrasi. Tujuan praformulasi. Yang pertama, bagian penting yang menjadi dasar rasional sebelum melangkah ke tahap pengembang produksi. Sebagian besar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Yang ketiga, meningkatkan keberhasilan dan efisiensi formulasi produk.
Lalu di sini terdapat usulan dari R&D. Yang pertama, survei pasar dan forecasting melalui business development dan marketing. Lalu melakukan evaluasi berdasarkan CPOB, fasilitas, dan peralatan. Lalu dilanjutkan jika tidak ada berspesifikasi, maka akan dilanjutkan ke manufacturing atau tidak dilakukan di IF sendiri atau di industri farmasi sendiri. Yang ketiga ini evaluasi terkait paten, yang akan diketahui kapan paten produk dan paten bentuk senyawa kimia dari industri farmasi inovator yang berakhir. Lalu yang keempat ada sourcing atau pencarian produsen BA yang sesuai kriteria. Yang terakhir ini ada estimasi harga di bagian business development dan marketing. Persiapan dan pengembangan. Formulasi persiapan dan pengembangan, yang pertama terdapat formulasi, yang kedua pemilihan proses dan parameter proses dan peningkatan skala. Yang ketiga pengembangan metode analisis berdasarkan IF atau literatur lain. Yang keempat pengembangan kemasan atau mitigasi terkait stabilitas sediaan atau perlu kemasan semurah mungkin tapi menjaga produk saat dipasarkan. Maka tidak ada kondisi yang akan merugikan dari farmasi industri itu sendiri. Lalu terdapat karakteristik sifat obat. Ini terdapat 3 bagian, sifat kimia, fisika, dan biologi. Sifat fisika ini ada sifat alir, disolusi, biofabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, pemerian, polimorfisme, titik lebur, hidroskopisitas, dan densitas, dan sifat alir. Pada sifat kimia ini, struktur kimia dan gugus fungsi, terdapat pKa, koefisien partisi, isomer, stabilitas fase padat dalam larutan, dan pengotor. Lalu terdapat yang terakhir sifat biologi, seperti BCS, keamanan pada operator. Sifat kimia. Yang pertama titik lebur ini memiliki kemurnian bahan. Lalu kita lihat pemilihan prosesnya. Lalu ada eutektiknya. Lalu yang kedua kelarutan, bentuk sediaannya bagaimana, cairan granulasinya sesuai atau tidak. Lalu ada disolusi. Hidroskopis. Hidroskopis ini terdapat hygroskopis, efflorescence, deliquescence. Lalu ada densitas, yaitu yang dilihat sifat alirnya dan load mesinnya bagaimana. Lalu yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia itu seperti log P yang menentukan permeabilitas obat atau absorb dan menentukan optimasi eluen kromatografi. Lalu ada isomer yang terdapat senyawa dengan Rm sama namun berbeda tata letaknya. Lalu ada hidrolisis, gugus fungsi tertentu mudah terhidrolisis saat terkena air. Ini terdapat sifat biologi, klasifikasi biofarmaseutika atau BCS. Ini memiliki pengelompokan obat berdasarkan kelarutan dalam air, permeabilitas usus. Kelarutan yang tinggi berdasarkan BCS ini dosis tertinggi. Media air pH-nya itu 1,2 sampai 6,8 di suhu 37 derajat Celcius dan mempunyai volume kurang dari 250 ml. Keamanannya ini sifat obat poten, reagen kimia, dan limbah. Sekian dari presentasi resum kuliah tamu farmasi industri yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.